Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah, yang mana berkat beliau kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam. Salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Fauzia Piliang, KPIB semester 7. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Pemberdayaan Masjid dan Ekonomi Syariah. Hadirin yang dirahmati Allah, masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Sejarah telah membuktikan multifungsi masjid tersebut. Masjid bukan saja tempat sholat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian, keagamaan, pendidikan, militer, dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan multifungsi masjid dalam membina dan mengurus seluruh kepentingan umat, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, militer, dan lain sebagainya. Sejarah juga mencatat bahwa Masjid Nabawi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam difungsikan sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan dan pengajaran, dan pusat penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum dan peradilan. Pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal, pusat informasi Islam, bahkan pernah sebagai pusat pelatihan militer dan urusan-urusan pemerintahan Rasulullah. Masih banyak fungsi masjid yang lain. Ikhlas pada zaman Rasulullah, masjid dijadikan sebagai pusat peradaban Islam. Masjid merupakan tempat disemaikannya segala sesuatu yang berharga dan untuk kemaslahatan umat, baik untuk dimensi ukhrawi maupun duniawi. Dalam sebuah kebajikan manajemen masjid, namun dalam kenyataannya fungsi masjid yang dimensi duniawi kurang memiliki peran yang maksimal dalam pembangunan umat dan peradaban Islam. Ekonomi pilar peradaban. Salah satu pilar kemajuan peradaban Islam adalah amwal atau kekayaan atau ekonomi. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun mengatakan ekonomi adalah tiang dan pilar penting untuk membangun peradaban Islam. Tanpa kemapanan ekonomi, kejayaan Islam sulit dicapai, bahkan tak mungkin terwujud. Ekonomi penting untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan umat. Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan seluruh ulama ushul yang membahas maqasid syariah memasukkan amwal sebagai pilar maqasid. Syahwalul Ad-Dawai, ulama terkemuka dari India, berkata, kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk suatu kehidupan yang baik. Tingkat kesejahteraan ekonomi sangat menentukan tingkat kehidupan. Seseorang yang tinggi tingkat kesejahteraan ekonominya akan semakin mudah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Para ulama Islam sepanjang sejarah, khususnya sampai abad 10 Hijriah, selalu melakukan kajian ekonomi Islam. Karena itu, kitab-kitab Islam tentang muamalah atau ekonomi Islam sangat banyak dan berlimpah. Para ulama tidak pernah membahas kajian muamalah dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam halaqah keislaman mereka. Tetapi kini terjadi keanehan yang luar biasa. Kajian-kajian ekonomi Islam jarang sekali di masjid-masjid. Tradisi keilmuan ekonomi yang eksis di masa silam harus dihidupkan kembali di masjid-masjid.
agar fungsi masjid sebagaimana zaman Rasulullah dapat diwujudkan kembali. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.